Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mutia, NIM 2019143501. Saya dari kelas 3M, Prodi PGSD, dosen pengampu Heri Setianto MSc, dari Fakultas FKIP, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang benda padat dan benda cair kelas 2 SD. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan isi tetap. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk mengikuti bentuk dari tempatnya. Ciri-ciri benda padat: 1. Memiliki bentuk tetap. 2. Ketika dipindahkan, ukuran benda padat tidak berubah. 3. Benda padat dapat dipindahkan tanpa menggunakan wadah. Saya akan menunjukkan contoh benda padat, yaitu bola. Bola, ketika dipindahkan atau ditaruh ke sini, dia akan tetap. Dan ketika dipindahkan, bola tidak memerlukan tempat. Kita dapat langsung memindahkan bola. Dimanapun kita meletakkan bola, maka ukurannya tetap sama. Ciri-ciri benda cair: 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan pada tempatnya. 2. Memerlukan tempat atau wadah. 3. Ketika dipindahkan, ukuran benda cair tidak berubah. 4. Dapat mengalir. Contoh benda cair yaitu air minum. Air minum saat berada di dalam botol, bentuk air mengikuti bentuk dari botol. Coba perhatikan banyak air di dalam botol sebelum kita tuang ke dalam gelas. Air mengalir saat kita tuang ke dalam gelas. Ketika kita menuangnya ke dalam gelas, bentuk air akan berubah mengikuti bentuk gelas. Kemudian tuang kembali air di dalam gelas ke dalam botol. Banyaknya air di dalam botol saat ini akan sama dengan jumlah air di dalam botol saat pertama kali. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif yang alami yaitu spora. Spora ini adalah ukuran yang sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhannya yaitu lumut dan jamur. Tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Umbi ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya yaitu kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar atas permukaan tanah. Contohnya tumbuhan stroberi. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stik, ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stik, yaitu stik batang, stik akar, dan stik daun. Contohnya, tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stik adalah mawar, singkong, dan jeruk. Cangkok. Memperbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai
batang tumbuhan. Contohnya mangga dan jambu. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak ini dengan cara ini adalah tumbuhan yang berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Kalau yang dibantu air contohnya ganggang, kemudian yang dibantu hewan misalnya mawar, melati, kenangan, dan bunga sepatu. Oh iya, hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, yaitu bila penyerbukan sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain, pohon lain yang masih sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.